Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Nizam Hafiz. Untuk kali ini saya akan membahas tentang materi informatika bab 4 ya. Mengenal struktur data dalam algoritma. Tapi sebelum saya lanjut, bagi yang baru bergabung, silakan di like, share, komen, apalagi subscribe, karena semua itu gratis. Next, ringkasan materi. Konvergensi masyarakat analog dan digital adalah sesuatu yang menggambarkan fenomena di bidang teknologi informasi dan sosial masyarakat. Ketika ada pertemuan antara pengguna teknologi analog dan teknologi digital pada suatu titik. Next, hello, sedikit perkataan ya. Pribadi kerja keras timbul dari sosok yang memiliki motivasi tinggi untuk berubah serta pantang menyerah dalam segala situasi dan kondisi. Next, memahami makna kolaborasi dalam masyarakat digital. Dalam masyarakat saat ini, di era milenial generasi 4.0, orang-orang sudah tidak asing dengan aplikasi jasa transportasi online ya. Selain transportasi belanja dan jasa pengiriman jasa lainnya seperti pesan antar makanan secara online, semua aplikasi tersebut merupakan contoh kolaborasi masyarakat digital yang melibatkan pengguna, penyedia jasa, dan membuat aplikasi. Lanjut, konsep kolaborasi dan pemanfaatannya. Kemajuan teknologi saat ini menciptakan banyak aplikasi dan layanan di internet yang memungkinkan dua atau lebih pihak dapat saling berhubungan dan bekerja sama. Teknologi ini menyediakan perangkat yang membuat kolaborasi tersebut dapat berjalan dengan mudah. Dengan kata lain, kolaborasi adalah sebagai kerjasama yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak untuk mencapai tujuan bersama. Next, pesawat mabur. Jenis kolaborasi berdasarkan cara pembentukan dan tujuan kolaborasi. Yang pertama, kolaborasi tim. Kolaborasi yang dilakukan dalam tim kerja dengan masing-masing anggota tim mempunyai tugas, batasan waktu, dan tujuan yang sudah dinyatakan secara jelas. Kolaborasi komunitas, maksudnya kolaborasi yang dilakukan karena adanya kesamaan minat dan ketertarikan dari anggota dan komunitas. Kolaborasi jaringan, maksudnya kolaborasi yang dibangun karena adanya hubungan atau ikatan yang sudah dibangun terlebih dahulu. Jaringan tersebut dibangun berdasarkan berbagai ikatan tertentu seperti hubungan kerja, sahabat, kolega, teman, keluarga, atau kesamaan kepentingan. Jenis berdasarkan metode atau perangkat. Yang pertama, kolaborasi sederhana. Maksudnya, kolaborasi sederhana dilakukan dalam bentuk dialog, pemberian pesan, dan memberikan umpan balik terhadap pekerjaan. Yang kedua, kolaborasi dokumen. Maksudnya, kolaborasi yang dilakukan untuk menghasilkan dokumen yang menjadi hasil kerja yang dilakukan. Yang ketiga, kolaborasi terstruktur. Maksudnya, kolaborasi mempunyai prosedur, aturan, dan batasan yang harus diperhatikan oleh pihak-pihak diberikan dalam format yang memenuhi prosedur, aturan, dan batasannya sudah ditentukan.
Sebagai contoh, kolaborasi antar pemasok, supplier, produsen, distributor, dan penjual retailer. Selanjutnya, teknologi pendukung kolaborasi. Yang pertama, aplikasi rapat online, kedua, aplikasi pengirim pesan, ketiga, aplikasi email, keempat, perangkat lunak untuk desain, perangkat lunak untuk dokumentasi, yang keenam, berbagi file, ketujuh, perangkat lunak untuk manajemen proyek, 8, software tool. Next, kolaborasi dalam industri. 1. Membuat produk baru. 2. Mengembangkan sistem. 3. Produk yang saling melengkapi. 4. Penelitian bersama. 5. Membangun lingkungan bisnis bersama. 6. Penggunaan sumber daya bersama. Next, kolaborasi dalam bentuk pendidikan. Yang pertama, berbagi sumber daya, kedua, berbagi tenaga ahli, ketiga, membangun komunitas ahli, keempat, kolaborasi bidang penelitian, kelima, rekrutmen lulusan, 6. Pelatihan kerja, 7. Jasa konsultasi, 8. Penelitian dan pendayaannya. Next, kolaborasi dalam industri. Yang pertama, penelitian. Melakukan suatu bidang penelitian dikerjakan secara bersama-sama oleh 2 atau lebih peneliti. Yang kedua, supervise adalah satu orang peneliti yang lebih mudah melakukan penelitian bersama dengan peneliti lain yang lebih ahli. Yang ketiga, hasil, maksudnya berbagi hasil penelitian, ada 2 atau lebih pihak yang saling berbagi penelitian sehingga masing-masing pihak dapat melanjutkan pekerjaan dari hasil penelitian pihak lain tanpa harus mengulang penelitian yang sama. Dalam memudahkan para ilmuwan melakukan kolaborasi, saat ini banyak dikembangkan perangkat lunak atau tool atau platform perangkat. Perangkat tersebut digunakan untuk saling berbagi file, penulisan jurnal, penelitian bersama. Lanjut, contohnya perangkat lunak untuk referensi yaitu Pipsonomy, Captomy, Colwix, dan Google. Selanjutnya, perangkat untuk menemukan serta membagikan data dan kode program yaitu kode Ocean, Databank, dan Zenodo. Selanjutnya, perangkat untuk berhubungan dengan penelitian lain, Academia, Academic Joy, Direct Expert, dan ResearchGate. Selanjutnya, perangkat untuk manajemen pekerjaan sehari-hari seperti Antibody, Registry, dan LabGuru. Selanjutnya, perangkat lunak menyimpan dan mengelola referensi yang dibutuhkan oleh peneliti untuk menulis manuskrip yang merekam semua perubahan yang dilakukan. Selanjutnya, perangkat lunak untuk mempublikasikan jurnal hasil penelitian yaitu Alive, F100, Research, and Zenodo. Next, kolaborasi dalam bidang pemasaran. Kolaborasi marketing adalah proses. Maksudnya, proses untuk menyelaraskan minat, sumber daya, dan kekuatan pemasaran perusahaan dengan perusahaan lain yang sudah memiliki pemikiran sama dan dilakukan untuk meningkatkan prospek merek dan pengaruh di pasar bisnis. Beberapa keuntungan yang didapatkan adanya kolaboratif marketing. Yang pertama, layanan gabungan yang diberikan oleh pihak-pihak yang berkolaborasi bersifat saling melengkapi sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan memberikan pengalaman yang lebih baik. Yang kedua, membuat produk yang semakin terlihat eksklusif dan dalam kolaborasi. Yang ketiga, kolaborasi biasanya dilakukan jika produk mempunyai kelas do
pengamat yang terlibat, sehingga kolaborasi tersebut akan memberikan produk berkelas kepada masyarakat umum. Lanjut, kolaborasi di industri kreatif. Salah satu contoh industri kreatif yang membutuhkan kolaborasi adalah bidang desain produk, desain interior, desain logo, desain halaman buku, desain arsitektur gedung, desain halaman web, dan lain-lain. Selanjutnya, ekonomi berbagi. Konsep ekonomi berbagi. Ekonomi berbagi atau dikenal dengan kolaborasi pemakai atau peer-to-peer sharing adalah konsep ekonomi yang memungkinkan seseorang untuk menyewa atau meminjam barang dari pihak lain dibandingkan membeli atau memilikinya sendiri. Saat ini ada banyak yang mengusung konsep ekonomi berbagi dalam bisnis mereka, seperti taksi online, Uber, Grab, Rover, Turo, dan Sidecar. Dengan adanya konsep ekonomi berbagi dapat memberikan banyak kelebihan, seperti menjangkau lebih banyak pengguna atau pelanggan, memiliki fleksibilitas lebih tinggi, tidak terlalu terikat dengan regulasi atau aturan, biaya lebih murah, mengurangi biaya investasi yang tidak perlu, membangun loyalty berdasarkan kepercayaan, yang terakhir meningkatkan keuntungan. Transportasi berbasis online. Transportasi berbasis online baik mobil maupun motor merupakan salah satu contoh terbaik bagaimana konsep kolaborasi ekonomi berbagi di era digital berjalan dengan baik. Airbnb adalah marketplace yang menghubungkan para pelancong dengan pemilik rumah. Marketplace ini menyediakan layanan yang memungkinkan pemilik rumah atau properti untuk mendaftarkan ruangan ekstra yang dapat digunakan oleh pelancong dan mendapatkan penghasilan tambahan dari penyewa. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Untuk next session berikutnya yaitu struktur data dalam algoritma. Untuk minggu ini ada tugas mandiri lagi. Tugas mandiri berupa 1. Like videonya, kedua, ketik komentar secara singkat tentang makna kolaborasi masyarakat digital menurut kamu, lalu dikasih nama dan kelas. Itu saja, ya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.